Ini udah mulai kan ya? Udah. Nggak ada yang lebih seram daripada yakin menang tapi kemudian skor akhir 5-2 kan? Kita bahas El Clasico aja yuk. Kesel Mata pukul Rafinya tuh. Anjay, sebelum main pada sombong semua, bisa lah, apalah Barcelona itu. Ya, aku- Ini apa? Apaan tuh? Titit treng. Aku orang yang tidak optimis kalau lawan Barca. Kenapa? Barca kalau Madrid dia akan ngegas. Oh, sama kayak MU kalau Walaupun- ketemu tim-tim di bawah peringkat 15 ya. Ya. Karena buktinya waktu pertandingan pertama di Liga kan Madrid juga dibantai. Tapi habis itu kan grafiknya Barca kalah terus. Jadi aku bilang, kayak nggak apa-apa menang El Clasico. Tapi kayak di Liga poyo. Iya, makanya Ya, makanya Ci. kan fokusnya dia kan cuma itu aja, sama kayak kayak klub-klub kayak ya sama aja waktu era keemasan MU kan. Di era kemasan ya, jangan yang sekarang. Era dulu tuh kayak Arsenal, Liverpool itu nggak masalah, nggak juara liga. Yang penting ngalahin MU aja, dapat sekali di musim itu. Ya sama modelannya berarti kayak sekarang Barcelona dan Madrid. Nggak apa-apa, nggak juara liga atau nggak dapat piala apa-apa. At least ngalahin Madrid. Tapi nggak apa-apa, aku nggak pengen La Liga jadi nggak seru karena Barca-nya jelek. Tapi emang dari dulu nggak seru nggak sih? Seru sebagai Seru lah. pendukung Madrid. Oh ya juga sih. Seru. Kalau tanya kayak berdua sih seru ya. Karena kalau ngomong aku nggak seru no. Soalnya yang jago dari dulu kan mereka berdua doang kan. Banter-banter kadang Atletico, kadang Sevilla, kadang Valencia, Dulu seru dari awal Valencia, Deportivo. Deportivo. Real Sociedad. Ya. Nggak terlalu. Deportivo dulu bagus. Ya, Deportivo Korunya. Kalau sekarang kan hanya tinggal mereka berdua aja tuh. Yang lain diayam-ayamin. Girona ini sarang mulai. Kayak Girona oke Ya lah kan ya. Girona oke. dari musim Chicken kemarin. mushroom dulu makan enak. Yoi. Duduk makan. Ya enak, nama tempat ini duduk makan. Enggak, Makanannya enak. Harus applause dulu. walaupun porsi kecil ya, nggak tahu kenapa. Ya aku bisa lihat. Terima kasih infonya Mas kameramen dan Ibu produser. Aku sih Shout out to Aldi, Diki dan Agatha Ya. Kan nggak bisa Akhirnya ngabsen. mereka datang lagi. Ya, Akhirnya yang mereka sudah join merekomendasi lagi. tempat ini guys. Oh mereka yang merekomendasi. Ya. itu udah disebut 10 kali kayak di grup itu. Masih nanya di mana duduk Duduk Nggak, makan aku di kira- mana? dia masih nanya syuting di mana nih? Enggak, aku kira duduk makan itu bukan nama tempatnya. Tapi Tapi maksudnya ke tempat terus kita duduk makan gitu. Dalam bayangan. Kena dia. Oke. Ya di mana gitu lo mau duduk makan di mana? itulah fungsinya kalau nulis nama tempat, nama orang tuh pakai huruf besar di depannya. Atau menurutku mending kita tanda kutip aja. Atau dalam kurung. Kalau tanda kutip seakan-akan duduk makan ini tempat apa gitu. Tapi kan udah dibilang. Seakan-akan tempat yang menakutkan. Ya. Ai, serem Daripada- tuh. Kok mencet apa nih? Enggak, biar gak mati Jangan aja. gerak-gerak. Jadi seakan-akan dia mau mencet. Padahal dia Seakan-akan ada yang aneh gitu. kita nunggu padahal dia nggak masuk. Seperti janji kita sebelumnya di episode sebelumnya. Anjir. Awalnya tadi mau nanya kabar, cuman kan kayaknya baru take tuh baru berapa hari lalu. Ya, Si nah. paling Ya, produktif. sih. Kenapa produktif? Kita udah bisa nih kayak seminggu sekali nih. Bisa. Padahal aku di grup tuh aku nanya, bisa lah kita sebulan sekali ya. Tayang Tayang. jadinya seminggu sekali take-nya. Kita Kami- ngalahin tuah kreasi lah, Pak. Ya. Kita akan mengalahkan Tikum yang ditinggal syuting-syuting ya. Waduh, Yang kadang bisa mungkin bolong sebulan. bolong sebulan. Tapi kita akan Coba konsisten. akan mempertahankan tahun rekor 2021. kita masih ya. Setahun sekali ngetek. Asli. Pernah ya setahun sekali ya? Ini kita tag minggu lalu tuh udah hampir setahun itu. Oh, 10 bulan kan? Karena ternyata terakhir tag itu Februari yang di Oh iya ya, hampir setahun. Berarti 11 setahun ya, bulanan. setahun. Nice. Ya, begitu Ya, 11 bulan. Kalau 12 bulan tuh PPN. Aduh, persen. Aduh. Ngik-ngik nggak tuh? Audio kan udah bisa kerja dia. Iya, udah mulai tahu dia Udah. aja udah. Ini SOP Cang nih. Enggak Untuk sih masuk kemarin langsung kan mencat. HP-nya sorry ya agak burik. Nggak apa-apa. Gak Nggak mas. apa, itu masalah teknis yang kita. Yang penting nggak muka yang burik. Tetap harus pakai IP sih. Tapi ini udah dekat nih ya. Cang udah diminta
iuran ogogo no. Udah bayar. Udah 60.000 Bang. Masih Aku ada ya kayak gitu ya? Masih lah, karena kan ogogo tuh nggak bisa pakai dana desa kan. Iya ya. Harus Jadi mungut. STT gitu ya? itu harus Nggak. nggak bisa Mandiri berarti. mandiri. Mandiri. Jadi STT harus keliling minta ke warga-warga. Oh. Tapi kayaknya mungkin sistemnya sama nggak sih kayak kita kalau lagi buat kegiatan? Pasti bakal ada dana yang dikasih, cuman nggak banyak. Nggak banyak. Ya, sih Ya dana kan? desa Tapi ya? kita disuruh usaha dulu mudah-mudah ya. Ya, kayaknya Ya jatuh-jatuhnya kayak sama kayak gitu sih. kayaknya. Ya, Nggak mungkin nggak no. berarti kayak di OMK lah ya. Iya. Aduh, Kan OMK juga biarpun ada dana Iya, ya. itu. bikin baju. Iya bikin baju. Iya benar. Walaupun saya belinya kapan dikasihnya kapan ya. Lintang kalau Anda nonton ya. Dia nonton. Kapok saya beliin. dia nonton. sama- Nonton. Dia nonton. Dia Kemarin nonton. udah seneng banget ya tuh. Akhirnya duo ini comeback. Siapa aja sih tuh yang komen apresiasi dong. Dimas Jimenez itu. Oh ya, Dimas, Jimenez. Udah lama. yang Rebo ya? pertama. Habis Artis itu nasional ya. Ya. Ya Jangan Iya. sebut namanya. Jangan, pokoknya jangan sebut namanya sampai dia datang. YMO. Ya, YMO. Walaupun dia udah memenuhi kolom komentar YouTube loh. Ya, Oh udah. Ada 15 komen. 13 komen itu dari dia. Ngomong apa aja sih? Aku kok kaget kok rame komen YouTube kita ya. Padahal dia tok. Paling biasanya 1-2 itu pun langka loh. Tapi kok hari ini kok rame. Ya ternyata dipenuhi oleh saudari itu. Ngapain dia? Ya komen. Dia bilang apa? Sampai 15. Ya kurang lebih aku highlight Yang dia. sama diulang-ulang-ulang. Yang Iya, aku kayak highlight sih pasti. dia agak meng-highlight namanya dia sebut-sebut gitu. Kenapa sih? Kan kita namaku udah suruh disebut-sebut? nonton, dia harus Dan capture nonton. ada komen yang aku kayak ternyata nama ini ya cowok-cowok ya. Ngomongin aku deh. Nggak usah lah kita sebut-sebut. Jijik kali kok ganjen. Anda terlalu ini ya, pede ya. Merasa diri oke kali YMO nih. Tapi nggak apa kita support ya, kita Ya, support. kita support Banyak dia. tuh teman-teman lama happy, tuh yang kita happy. komen. Ya. Oh ya? Iya. Name it. Satu teman-teman lama nih siapa? Ya itu Dimas. Oh Dimas. Kenangan lama juga ada yang komen. Oh iya. Makanya hari ini kita munculkan dia di kamera. Kita akan langsung video call ya. Ya langsung video call aja. Langsung dari luar Langsung negeri. plus berapa tuh kodenya? Sembarang. Jangan ya. Nanti Sembarang. temanku ada yang buat status Twitter. Lagu apa yang cocok untuk perasaanku yang kali ini? Aku bilang berdoa anjing. Tak suruh dengerin lagu rohani. Ini kalau ada yang sound yang itu aku tak pencet nih. Jadi Susah nyari yang kayak gitu sih. Ada itu. kayak putar aja bokep. Dia. Enggak yang itu loh. Ya yang echo. Tapi terakhir kali nyepi ya. Pernah nyepi di luar rumah atau di luar kos Ci? Pernah di gereja. Itu terbaik sih. Apa yang terbaik? Karena kalau nyepi di Kesannya kudus. Tidak lah. Orang nggak sembahyang. gereja, Nyari makan gratis. Iya lagi. kalau saya sih karena seru karena main PS. Ya rame-ramean Ya, aja. ya, ya. Karena ramean aja. Main anak-anak cup, teman, main cup. Waktu masih diperbolehkan main ke pastoran, kita ke pastoran. Iya. Bener. Masak Kan rame-rame. makan di sana. Ya itu dah maksudnya biar makan-makan seru aja sama teman-teman. Itu Kalau- kayak pagi makan di rumah, siang keluar main ke basement main PS. Main PS. Bener-bener kayak pindah rumah. Kayak enak Suka-suka seru aja. dah. Seru. Iya ya. Itu seru. Padahal kita mas-mas tanggung semua ya zaman itu ya. Ya. Tapi selain itu cerita serunya apa aja? Mas terlalu Ya selain main PS, masa kayak main PS doang Oh sampai sore? ini pernah diajak ke rooftop sama Kak Fahmi. Oh iya, aku Rooftop ingat. itu lihat di bintang. atas banget. Iya, Oh, iya, iya. Mas, Aku- rooftop pasti atas. kalau pas rooftop aku nggak. Kan rooftop ada rooftop pastoran sama rooftop gereja. Nah, tadi ngomongin Gereja. gereja. Gereja Bi. Gereja. Ya pas yang udah ke rooftop tuh aku nggak ikut tuh. Ya kayak nggak ada. Aku ngapain sih kalau nggak aku kan di rumah. Oh? Di kos sama aku. Oh, waktu itu kayak dari rumah datangnya. Aku waktu yang aku Enggak. Oh, waktu yang kayak nggak ikut Dia waktu nggak itu aku maksud tuh. aku cuma ikut yang pertama kedua aja. Itu awal-awal banget Aku tuh. ikut terus. 2009 Ya, rooftop kayaknya. ikut. 2009 tuh. Yang kita masih SMA kayaknya. Ya, baru tamat tuh Bersama harusnya. kakak-kakak yang udah Udah seharusnya menikah tapi nggak udah kayak nikah. kita ini. Ya kayak kita sekarang. Enggak sebenarnya kita sekarang main sama anak UMK yang SMA tuh nggak perlu ngerasa tua kan? Gimana perasaan mereka satu itu main sama kita, ngerti nggak sih? Aku rasa mereka nggak ngerasa tua sih. Karena aku pun sampai hari ini pun nggak ngerasa tua. Enggak, maksudnya pada akhirnya kan usianya rentangnya jauhnya berbeda kan? Ya aku sadari loh.
setelah aku udah yang mau 20 something over a decade ini, Ih, babi lah. Jai. Masih aja. aku ketemu anak yang umur kayak umur kita waktu itu nggak ngerasa tua, tapi aku mengingat lagi. Oh, gapnya jauh kan. Gapnya, dan aku ingat juga kakak-kakak waktu itu pun seumuran Kita sekarang beda jauh, beda belasan, jauh. beda Mereka belasan. 30-an sekian, kita tuh masih belasan. Jauh bedanya tuh. Jauh. Yang seharusnya kita tuh menghargai dan menghormati mereka Iya. ya. Tapi nggak sama sekali. Gak ada harga dirinya. Mereka Kalau sama- sekarang masih ada kayak gitu. Halo Kak. sekarang kayaknya masih- masih kita masih. kurang ajar berarti. Respect, cuman kita bisa ajak bercanda Nggak. tongkrongan. Kejauhan Ya. tongkrongan kita Enggak, bercanda. ya. maksudnya Gimana dalam kita Mereka arti- yang bercandain bisa Kak berbaur Paul sama dulu. kita. dalam artian kalau anak sekarang kan kalau kita sering ketawa nih, sering ngejek nih, mereka agak sungkan ketawa. Loh, gimana kita bercandain Kak Paul dulu, dia lagi berdoa ayamnya kita ambil, nggak kelewatan bercandaan tuh. Gimana aku dikejar sama dia. Tapi emang orang-orang zaman itu, kakak kita zaman itu emang seram sih. Bukan seram ya? Serem banget Sebenarnya- Kak. Sebenarnya Kak Paul main Kak kayak Paul gini. memang serem banget. Kak Paul kayak giniin serem. Dia waktu jemput aku kegiatan Kalau OMK, mamaku kan belum kenal dia. Dia kira tuh orang udah anaknya 2, 3 gitu. Iya Dia lagi. panggil om lagi sama mamaku. Iya lagi. Om mau cari siapa? Tante, saya anak OMK mau jemput Acen. Terus mamaku bilang, oh OMK. Terus malamnya pulang, OMK tuh temen lo. enggak om kah? Terus mamaku bilang, Enggak, itu bukan OMK loh. masih OMK dia. Nggak, Saya om kira sudah anak security tiga. kan. Enggak, bukan orang Katolik. Om kah? Om kah? Om kah? Bukan OMK. OMK-nya, Om kah? OMK bukan kepanjangan. Om kah? Tanda tanya ulang. Iya iya iya. Om kah? Tapi sangar-sangar. Bukan sangar-sangar sih. Sangar banget. Mungkin aku juga relate jadinya kalau ada, aku tahu pun ada pendengar kita yang masih umurnya muda-muda loh. Iya ya. Zaman itu pun kita ada seseorang kita look up, kita ngeliat loh. Ada. Kita Jadi- selalu Iya. ada yang look up. Menyenangkan itu kumpul sama mereka loh. Betul. Nggak tahu kenapa ya. Selalu Karena buat menyenangkan. ketawa. Selalu menyenangkan. Ya kocak lagi. Kocak ya. Selalu ada Apapun yang yang- panutan yang kita dengerin kalau dia selalu punya cerita lucu mereka. Iya benar. Ada aja. Dan kalaupun gak ada cerita lucu, pasti kalau ngumpul bareng mereka ada aja kejadian lucu. Pasti selalu ada. Ya. Nah, kemana nih arahnya nih? Gak matamu gitu apa kemana? Nggak usah, pasti kalau sama mereka tuh pasti ada aja kejadian lucu. Jadi nggak perlu kayak cari gitu loh lucu-lucunya, pasti ada aja. Aku suka sih kalau misalnya ya kalau kita flashback ke belakang ya, Mhm. ngabisin nyepi bareng mereka tuh ada aja kejadian yang lucu, yang unik, yang serem Tapi bahkan. nyepi di gereja sih lumayan ya. Lumayan apa? Pas siang sih udah mulai ini kalau nyepi di gereja ya. Kalau menurutku nyepi dimanapun no. Kalau kayak udah mulai, maksudnya kan kita tahu nyepinya sendiri kan seperti itu ya. Kalau aku tergantung tempat sih. Masa sih? Enggak. Kalau di no. rumah aku Karena biasa-biasa vibes-nya aja. pasti gelap kan. Vibes, nggak, maksudnya vibes-nya tuh nggak, nyepi itu kan kita tahu ogo-ogo ya. Ya. Ada banyak apa? Kalau Ya, itu Ya. maksudku. Malam Arah-arah- sebelumnya aja sudah digunakan dengan ogo-ogo yang berbentuk raksasa horor itu. Aku kan. di rumah biasa-biasa aja gitu. Tapi di gereja tuh menurut vibe-nya lain. Karena kita udah tahu cerita-cerita yang Ya, cerita-cerita Kakak-kakak yang kakak-kakak kemarin. yang sebelumnya Iya, tentang cerita-cerita ada horor. almarhum yang OMK yang Mbak Mending, itu. Kita ya. jangan sebut nama lah. Maksudnya Nggak kita, usah, nggak usah. kita respect aja. Respect Maksudnya kita aja. tahu itu kan. Kita pun merinding. pun Iya. tahu waktu itu Mending horor deh Pas- daripada orang yang udah pas nggak kita ada. lagi tablo pun ada beliau menampakkan diri ke Salah satu teman. pemain ya. Ya. itu. Aku ada Terus- tuh Ya ya. kejadian itu. Aku Astra ada deh kayaknya. terus Enggak Ki, ya Astrada sekalian jadi Yudas Ki. itu yang jam Kapan sih aku gak jadi Yudas? Thank you. Pertegas lagi. Hampir lagi jadi itu Yudas terus beneran. yang promo Chris Ya, Yes. Seriosa. ada serius. Seriosa Anjing. tuh aku ada di dalam Oke, ikut ada berdoa. ya? Ada dong, Seriosa bareng aku. Oh. Aku Kak Bulet sama Kak Paul deh kayaknya. Ini yang Pokoknya kita bertiga. kita nggak sebut nama gereja lah ya. Maksudnya kita intinya pengalaman di gereja. Ya orang tahu kita gereja. Iya sih. Iya sih. Cuman kalaupun kan ada Kalaupun- orang di luar kita yang nggak Iya. tahu. Iya, iya. Maksudnya kita cuma cerita aja. Soalnya kan? kadang orang juga suka Biar- nanya, masa sih di gereja ada horor-horor? Ada lah. Ada. Justru disitulah tempat mereka Benar. makhluk gaib mengganggu. Kan di situ kan Ah. tempat orang-orang beriman berkumpul. Iya nggak? Aku malah mikirnya ini kan tempat holy ya. Iya tempat suci. Di Ah nggak situlah mungkin mereka lah gitu. Lah ternyata. Di malah situlah, banyak. di situlah tempat kita diuji. Betul. Kayak pernah ada cerita nggak di selama nyepi deh? Santai dulu mas. Kenapa kayak mau Kita pengalaman- bangun vibe dulu. Bang. Habis dia nggak pencet bumper horornya nih. Santai. Enggak. Belum nanti lagi kita tuh cerita dulu. Belum lagi yang waktu
apa orang bedeng yang jatuh. Oh iya, yang kalau pas jatuhnya yang lebih tinggi Yang nggak di apa-apa, tangga tapi toilet giliran itu. yang tangga toilet malah meninggal. Di situ. Itu emang dan Jadi kan vibes-nya vibe-nya dapat jelek. ya. Terus udah gitu kan tempat beliau orang bedeng itu meninggal jatuh itu kan di toilet cowok itu. Ya, terus digarisin Terus di TKP itu kan. aku tuh nggak tahu, aku tuh belum ada kayaknya. Aku cuma tahu cerita. Oh, oke, aku udah ada. Dengar Aku cerita. udah ada. Terus belum lagi di toilet cowok itu selain ada kejadian itu di depannya kan parkir ambulans nih. Ya, betul. Ambulans jenazah. Ya, bukan ambulans biasa ya, ambulans jenazah lagi. Dan ya emang ya mau ngomong kita mau kalau cowok-cowok kencing tuh mau di hari apapun deh. Siang sekalipun pasti akan melewati ambulans itu. Pasti itu. Aku pun pernah nih ya. Siapa aja deh. Tiba-tiba ada Lady Gaga. Mau ya benar siang atau malam. Aku pernah di toilet itu. Aku kan itu kan memanjang ya. Ada banyak bilik ya. Betul. Ada 4 atau 5 gitu. Modelannya kayak toilet sekolah berjejer panjang. Pokoknya intinya kalau sang tuh cepet-cepet dah. Kayak nggak berani milih yang pojok kan? Tunggu. Kayak nyebutinnya aku jadi kok relate ini. karena banyak senior itu yang muka sangar-sangar itu. Kalau mau ke toilet pun Nyanyi pak. nyanyi lu. Saya mau pergi toilet dulu. Saya mau kencing dulu. Ada mau ikut kah? Iya, ngajain. Siul. Jadi kalau kita tadi ceritain yang muka sangar-sangar itu, mereka itulah yang malah mengajak kita yang adik-adik ini bersendirian. Kita kan orang takut tapi dia pura-pura nyanyi. Ya ya, Ngajak-ngajak. biar Eh, wibawanya nggak hilang. Beta mau kencing kok. Ada mau Tahu ikut lagi aku kok. nih kayak nyebut beta nih. Ada mau ikut kok. Dia mau kencing. Ada mau ikut kok. Tahu kan? Tapi pengalamanku tuh emang toilet tuh emang aku pernah mengalami karena aku kencing di bilik kedua kayaknya. Oh. Kedua Aku dari mana? kencing dari depan. Dari pintu. Aku kencing, aku siram di pojok itu, Cen, nyala keran airnya. Tapi yakin bener nggak ada orang? Kencang, gak ada orang, cuman aku. Yakin. Oh, dia mulai bekerja nih. Mulai bekerja ya. Mulai sadar diri. Aku yakin banget aku sendiri, Cen. Nggak mungkin miss nggak ada yang lewat tapi nggak sadar. Itu malam lampu nyala bukan nyepi itu. Malam nih. Malam nyepi. Ah, anjing. Malam nyepi. Enggak, bukan nyepi tapi di malam hari lampu Oh. nyala. Dan anjir. Keran air loh, kan kita kan keran air yang biasa tuh yang Ya ya yang. nyemburnya nyebar tuh loh. Iya, iya. Keras banget tuh kalau. Jadi kedengaran bunyinya. Jadi emang di katedral ya, di toilet itu emang itu tempat yang sakral sih. Banget sih. Pas ini pas yang malam nyepi dah. Yang lebih serem nih. Hari nyepi atau malam sebelum Hari nyepi Hari pertamaku di nyepinya. gereja dah. Oh ini pengalaman pertamamu justru. Pengalaman pertamaku di pas nyepi di gereja nih, malam-malam dah. Kan udah mati lampu semua nih. Ya udah setelah jam 6 nih. Hmm. Jamnya jam berapa dulu nih timelinenya? 7, 8? Jam 7 udah gelap pasti. Oh, oke. Maghrib 7, berarti? 8, maghrib udah. Cangkan sendiri nih mau kencing. Sumpah kayak gak ada ngajak orang lain? Gak ada. Cangkan Ntar lo kejadian keran itu sebelum apa oh sesudah enggak, nyepi? kejadian keren tuh aku cuma menceritakan kejadian lain. Aku cuma Enggak menjelaskan. maksudku itu sebelum nyepi atau Oh itu udah agak lama. sebelum nyepinya? Enggak, udah agak lama setelah nyepi. Oh berarti ini kayak masih polos nih. Aku cuma menceritakan bahwa sesakral itu tempat itu. Itu udah maksudku berarti kayak belum pernah ada kejadian apa-apa kan? Belum pernah. Tapi tetap aku pernah dengar cerita yang Yang macam-macam. ada beliau meninggal itu, Beliau belum lagi meninggal. ada orang, ada ambulans. Cang kan juara ya, kayak masa Cang ngajak Iya, orang nih iya, kayak betul, penakut betul. banget loh. Penakut banget. Si paling yakin. Itu kalau masuk kan lorong pertama kan, yang misalkan toilet kiri dan toilet kanan ya. Iya betul. Lorong lurus itu. Cang pas Cang masuk lorong itu, Cang melihat ada senter menyala nih. Dari arah? Di lorong yang itu ada yang toilet yang kamarnya banyak tuh loh. Heeh. Di lorong itu. Lorong itu ada yang nyenter nih di bilik pertama nih. Oh dari dalam bilik pertama. Kan kalau kayak masuk berarti kan udah mulai pintu tuh. Ada yang nyenter nih. Kebetulan yang nyenter nih, beliau ini baru Oh orang ini anjing takut. orang bangsat. ini nyenter. Sudah takut ya. Aku udah takut. Cang takut karena cerita. Cang takut karena orang ini Diam aja. OMK bukan atau siapa bukan loh. Jadi dia Siapa kayak
Anak-anak sih kenal, namanya Rius. Dia ini siapa? Aku juga nggak tahu, pokoknya itu kayak OMK tapi mungkin ada yang punya kenalan kali ya. Tapi tidak Karena- bergabung sama kita. Agak misterius, Chen. Aku pun nggak kenal, aku cuma tahu namanya aja. Tapi maksudnya dia datang ke situ untuk nginep bergabung sama kita. Nginep bareng. Oh, oke. Aku kan anak baru ya, aku nggak tahu nih, mungkin orang OMK lama kali ya. Iya, mungkin. Mudika lama. Mudika. Zaman itu masih Mudika, muda-mudi Katolik. Beliau kan misterius, terus dia cuma nyenter loh gini di depan kamarnya loh, di depan bilik toilet loh, di Nyenter kamar. ke dalam arah. Nyenter, pintu terbuka. Beliau ini cuma nyenter gini lah, dan mukanya kan, mohon maaf nih agak-agak seram lah, maksudnya cuman flat aja muka yang bikin seram tuh lah muka flat loh. Cim bayangkan nih, Jadi Cim mikir enggak nih. Ini orang apa bukan? kan Cang mau kencing nih, gimana Cang melewati orang lagi pose nyenter muka flat nih? Masanya nyenternya ke toilet ngapain Cok? Ada orangnya di dalam. Sabar Cen. Ci pertama berpikir lo Theater of Mind Cang nih. Ya. Tapi dalam bayanganku Ci mungkin dia nyenter ngapain orang. cuma nyenter lo nih? Kan Cang kan takut nih. Ya. Kenapa? Cang mau kencing ada orang. Kan dia otomatis dia dia depan pintu masuk itu kan. Ngerti. Dia mau apa? Ngandang loh. Iya. Dan menyenter doang Nyenter kan? muka flat loh. Cang, keren. Jelema juga nih manusia nih. Yakin sih. Enggak, waktu itu Ci berpikir yakin banget nih orang. Yakin walaupun aku nggak kenal loh. Nggak kenalan juga nggak kenal. Aneh banget. Cang mau mereka, coba kita dah masuk nih. Tapi Cang juga penasaran, apa ini center sama orang? Cang masuk lah. Cang, kan si nyenter nih. Aku gak kesini nih. Aku norela ke dalam nih loh. Ci ngelewatin belakangnya dia. Ternyata ada seorang kak nih lagi boker. Ada kak nih yang sangar-sangar lagi boker nih. Enggak mungkin. Enggak Pas- mungkin. Pas Cang nol gini, apa lu Cet? Beta lari. Enggak mungkin. Jadi kayaknya Dia nyenterin orang. Boker. lagi oke. Jadi kalau teman-teman paham, Ntar, sabar. Mereka nih hadap-hadapan kan? Ya enggak gini, aku nanya serius nih. Enggak, sabar nih, rusak dulu dari pikiranku nih. Dia nyenternya gini enggak? Dia membelakangi orang enggak, itu. kan aku udah bilang, Ya makanya ini dia depannya kamar bilik itu kan. bilik orang boker tuh nih, jadi hadap-hadapan. Makanya aku bilang kan, Ya berarti dia melihat proses tai itu jatuh. Ntar kasih tahu aku off-air kakaknya siapa ya. Tadi udah kayak sebut kok. nggak ada aku nyebut-nyebut. Enggak, dia yang sebut. Dari yang aku sebutin tadi ada Ya, dia. ada. Dia ada sebut. Shit. Oh Sumpah ya. Ada sebut dia. Enggak ada. Nah enggak apa-apa, Ada, nanti Be. ceritain aku offline. Enggak ada, ceritain enggak. Aku tadi dengar kok yang disebut enggak ada. Yakin? Bukan. Ya ntar Bukan, ceritain aku bukan. offline. Ceritain aku offline. Aku pengen nyebut Jangan. nama lainnya dia loh, maksudnya kalian semua pasti tahu loh siapa orangnya. Cuman Cang lebih horor Cang kalau dia tahu Cang cerita ini. Karena tumbuk Cang sumpah. Dari Tapi emang di gereja sih ada satu lagi sih aku yang ini horor apa kayak kocak lagi nih bangke, males banget aku udah serem. horornya di Riusnya sebenarnya. Aku horor kalau jadi serius kayak trauma cuy hidupku. Kayak Ya itu ada pertanyaan, kayak dia ngelihat proses jatuhnya one by one tuh loh, satu persatu. Makanya dia flat kita kan mukanya. Anjing sih cerita yang horor dong. tapi Cang pernah waktu pulang tablo pertama nih. Tablo aku yang pertama kali tahun 2009 tuh. Yang kayak jadi Pertama kali ikut. Aku jadi ini. Yang jadi rasul atau yang Enggak, aku jadi ini. Pertama aku jadi prajurit. Aku sama Ahmad. Sama Ya Ahmad. ya, aku yang sutradaranya. Sama Ahmad Pak DPRD. Sponsor Astaga. dong Pak DPRD. Mateus Sosares. Iya. Sponsor kita dong Pak Mateus. Mat, tolong Kamera kayak Mat. satu. Nanti kita podcast aja kali ya. Iya podcast kali ya. Nanti Ahmad kapan lagi mau pemilihan? Kalau ke Bali podcast aja. Joe Borromeo minta diajak podcast sebenarnya. Oh iya. Bukan Ahmad malah. Aduh, itu anak lagi. Karena dia curhat masalah Ih, cinta. Tapi pas banget sih ngomong Joe Borromeo. Aku mau cerita aku sama dia pengalaman horor. Sama dia. Dia juga Nah, seram, kalau dia juga King seram lihat sih. dia sih horor emang. Kan zaman itu latihan tablo, kalau nggak ada yang tahu tablo itu kayak drama penyaliban Yesus. Heeh.
kita latihan. Nah zaman itu emang latihannya bisa sampai pagi tuh. Dulu karena Jam startnya 2, juga ya, malam. karet. Jam 2 jam 3 baru selesai lah. Kan Cang antar pulang masih jauh nih. Rumah mereka masih di Laksamana nih. Ya, Kalau Laksamana kan jalan masuk kan ada banyak tuh yang ya banyak 1, portal. 2 portal. Waktu itu masih belum ada jam malam, masih kebuka portalnya. Lewatlah Cang nih. Kayak setelah nganter dia nih. Enggak, ngantar dia masuk Laksamana berapa gitu. Pas depan rumah pagar putih nih. Ada ibu-ibu. Cit, kalian tahu kan Kung Fu Hustle, ibu-ibu yang pakai daster tuh, Ya, Pakai roll rambut. pakai rambut persis kayak gitu, cuman mukanya putih. pakai masker. Duduk di depan tuh jam 3 pagi ngapain, Cuk? Duduk di mana? Kan kalau kayak bisa gerbang ya. Gerbang kan ada kiri kanan batu-batu tuh. Yang kayak buat bisa duduk gitu loh. Heeh. Duduk situ, Cen. Aku ngeliat aja nih, aku cuma gini aja loh, Ngelirik. lirik ini. Ini yang aku masih ragu nih. Kayak balik dia ada nggak? Aku gak berani balik, Cen. Dan aku pun gak berani lihat spion. Aku cuma diam aja sepanjang jalan itu. Cuma memberanikan diri loh. Besoknya aku naik Jo loh. Nanya sama Coba Jo. Karena dalam kita berjalan di jalan itu sama sekali nggak ada ngomongin atau noleh ngeliatin ibu itu loh. Oke. Aku nanya lah Jo, Jo lu semalam lihat nggak ada ibu-ibu baju daster Kan kau putih? bonceng dia kan? Aku bonceng Iya. dia, mukanya putih Jo. Duduk sebelah kanan Jo. Dia bilang sih nggak ada ya. Jir. Entah dia bercanda Kayak skitso berarti. atau dia entah dia ngeliat juga tapi pengen biar believable tuh hantu, dia bilang nggak ada. Tapi gini yang aku mikir, ngapain coba ibu-ibu jam 3 pagi Cok? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Dan mukanya putih Cen. Entah putih-putih yang bedak tebal kalau kayak nonton film Cina tuh loh. Ya ya. Tahu kan ya Film-film Cina? vampir tuh kan. Iya, iya. Tapi nggak vampir Iya juga kan sih. ada kayak Ya ya. film-film Cina yang mereka tari-tari yang iya iya iya. yang iya. kayak drama-drama tari itu loh. Yang tang tang tang. Nah, tang, Iya, iya, kan iya. itu mereka putih. Itu musiknya. Mereka pakai gitu. Oh shit. Itu aneh banget sih. Daster putih duduk. Daster putih. Daster putih masalahnya. No. Anjing. Sampai kaki nggak? Atau setengah kelihatan Nggak tahu kan lututnya? duduk. Karena dia duduk, jadi aku nggak tahu itu panjang atau nggak. Tapi bukan, masa dasternya juga bukan daster yang Ah, itu fiksatan sih. oh belum merinding. Aduh. Itu yang Cang masih tanda tanya sampai sekarang. Oh, berarti itu sama kayak aku. Aku kan suka touring nih. Pernah aku pulang kampung. Ini timelinenya tuh jalur Sumbawa. Iya, iya. Pulau Sumbawa itu sebagian besar jalur utamanya itu adalah savana dan hutan. Jadi kayak misalnya kayak ngelewatin hutan setengah kira- jam. Savana dan kiper MU, Savana dan Onana. Savana Onana. Kamila Kabelo yang berdiri. Jadi modelannya tuh kayak ngelewatin padang savana 30 menit, tar ada rumah, tapi nggak banyak. Jadi kayak mungkin 5 kiri kanan, Daerah? ntar habis itu Oh, Sumbawa, iya. Sumbawa. Oh, semua. Kas. Dompu, Bima gitu loh. Daerah desa gitu dah. Daerah. Terus kemudian habis itu hutan, Ya, ya, ya. tikungan. Nah, pas aku orang sih udah nyaranin, kayak jangan lewat Sumbawa malam-malam. Cuman kalau kita mau ngejar, Ini biar kalian jelas ya. Jarak antar rumah gitu loh. ya jarak antara rumah. Itu benar jaraknya bukan beres 1-2 meter itu enggak. enggak Jauh-jauh. jauh. Aku bahkan kalau nunjuk rumahnya lima itu yang kalau mau nunjuk jalan tuh ya, karena di desaku ya, tempat Padahal aku itu lahir kan. tetanggamu. Itu rumah yang di sumur sebelah itu yang. Ih, kok kayak suara Maaf. Iklan. Kenapa bokep? kode berapa? Kayak saya nyebut itu yang rumahnya di sumur sana tuh loh, dekat situ sumur itu. Jadi Ya jauh. patokan jalan udah pakai nomor, bukan pakai nomor. Pakai apa landscape sumur kah apa kah iya. pohon Pohon inilah. pohon pisang kah? Itu biar gambaran Perempatan pertigaan betapa jauh-jauhnya rumah-rumah di desa tuh. di desa. Nah, kemudian aku lewat sekitar jam 11 kayaknya. Siang, Enggak 11. 12 atau 1. malam. Malam. Kan udah dibilang enggak boleh kayak Berapa orang lewat nih? sendiri. Anjing. Kayak enggak boleh lewat karena memang disarankan jangan, nanti ada begal. Cuman aku mau ngejar waktu dan aku waktu itu Ci sendiri atau sama saudara? sendiri aku. Pas balik. Jadi aku mikir kayaknya nggak apa-apa deh gitu, maksudnya karena temanku, aku sempat nanya temanku yang lain, jadi aku nggak mau dengar dari satu sumber gitu loh. Jadi temanku yang bilang jangan, terus aku tanya temanku lagi yang biasa nyetir,
bolak-balik ke Flores tapi naik mobil. Terus dia bilang yang penting motormu baru, karena kalau kamu motormu mogok nggak ada bengkel. Oh. Sampai berjam-jam kamu dorong pun nggak akan ketemu bengkel, apalagi kalau malam. Sekarang jadi patokannya hanya di nyalimu aja. Aku lagi dibilang nyali kan, beranilah gas. Jam 1 malam persis yang kayak lihat di pinggir jalan ada ibu-ibu Anjir. baju putih. Aku nggak sempat lihat kakinya karena aku kenceng, aku lari 80-an, tapi aku tahu itu ibu-ibu. Kenapa? Baju Madrid. Enggak. Bukan baju Madrid, Tottenham Hotspur. Tulisannya Son Heung-min. Terus ke baju panjang, tapi dia pakai tongkat, jadi dia bungkuk gitu loh. Kayak ibu-ibu malampir gitu. Iya. Ini kaos atau daster? Baju panjang. Jadi bukan daster. Kalau daster kan kayak gimana ya? Kalau daster kan nggak nyampe kaki kan, biasanya Ya, selutut kan. daster tuh bahannya satin lah ya, Iya betul. mengkilap, Ini baju nggak kelihatan panjang murah sampai lah. kaki, warna putih. sampai warna putih. Kenapa warna putih anjir? Aku nggak nggak ngeh karena itu kenceng kan. Jadi aku ngelihat, tapi aku nggak mau lihat spion lagi. Tuh aku mikir, jadi aku udah jalan berapa meter tuh baru sadar bahwa aku nih lagi di tengah hutan gitu itu. loh. Iya. Nggak mungkin ada ibu-ibu kan jam 1 jalan. Karena aku berpikir, ini mungkin dia lagi jalan kemana gitu. Jam 1 lagi ke rumah tetangganya. Tapi setelah aku pikir, Stepku belum nyampe 10.000 nih. Iya, lanjut aja gimana? Terus aku pikir, ya udahlah, daripada nanti aku nyetirnya nggak fokus, naik motor kan aku sendirian kan. Jadi aku bablas aja. Karena aku udah mikir hal seperti ini pasti mungkin terjadi di perjalanan di hutan kan. Jadi relate sama yang kayak bilang. Jadi kayak kadang tuh kita ngelihat sesuatu di tempat yang nggak seharusnya gitu loh. Kayak bilang, kok ngapain sih ibu-ibu jam 3 pagi di situ? Di depan rumah. Sama kayak aku, kok tiba-tiba ibu ada jalan di pinggir jalan jam 1 gitu. Kalau di kiri kanannya ada rumah, oke lah, dia mungkin minta garam ke rumah tetangganya atau ngapain. Tapi ini setelah aku lewat, kan gak ada rumah dari tadi, ngapain dia di situ gitu. Tapi nggak sama, kayak nggak berani noleh karena takutnya kalau noleh dia hilang. Noleh dia udah di belakang lo. Nah Udah lebih bonceng. parah, dia bonceng. Goyang itu pasti jatuh. Tapi setan tuh bisa dipukul nggak ya? Enggak sih harusnya. Tapi katanya kalau yang sudah bisa menyentuh dan disentuh itu biasanya kekuatannya jauh lebih kuat. Kalau dia udah bisa ngerakin barang poltergeist atau ya ngerakin barang, Iya. itu udah Karena aku horor. yang setahu kan kayak kuntilanak tuh nggak bisa bunuh ya. Gak bisa, they already died kan. Maksudnya kalau kayak mukul nggak Nggak, bisa, Kuntilanak itu kalau aku yang nonton film yang harus cabut pakunya yang kan? terakhir bukan. Kuntilanak itu nggak bisa bunuh manusia. Oh, yang kuntilanak mana nih? Yang Julia Estelle? Aku nonton terakhir yang Luna Maya. Oh, Jadi dia tuh neror manusianya secara psikis dibunuh. secara Akhirnya psikis. dia kayak mati jatuh lah, mati Ya, ketusuk apalah. Pokoknya dibikin tapi ketakutan teror, apa teror, segala macam. ketakutan Neror dia, ya, teror. neror. lari sampai akhirnya kebunuh sendiri. teror. Tapi setahu aku emang aku dengar juga ada yang setan tuh gak bisa ngebunuh manusia. Itu benar nggak ya? Nggak tahu ya. Kayak pernah Tapi dengar kalau ya. di tempatku di timur banyak cerita yang dibunuh sama hantu. Dibunuh atau dikirim ini? Ilmu. Ini leu-leu. Nggak masalah, leu-leu kan ngirim hantu. Iya. Kalau di tempatku tuh leu-leu tuh bukan ngirim penyakit, ngirim hantu. Hantu yang bertugas nih. Iya, Iya. jadi hantunya yang berangkat. Ya di timur gitu, Be. Berangkat bos. Berangkat. Siap bos, apa nih kerjaannya nih hari ini nih? Ini nakut-nakutin ibu di rumah ujung. Gila, gampang banget nih. Ya jadi dia ngirim leu-leu tuh ngirim suanggi gitu loh. Mereka mengirimkan makhluk bukan penyakit. Kalau di tempatku, jadi meneror. Dan biasanya, nah nih serem juga nih. Ini RI nih. RI. Nah, ini bukan ambulans. Oh ini RI 36. RI 36 nih. RI 36. RI 36 ya. Yang patualnya marah-marah. Maaf pak, bercanda pak, jangan di take down lagi dong IG-nya, gini bercanda mulu. Jadi kayak ngirimnya horor. Kalau di tempatku tuh hantunya tuh bisa melukai secara fisik. Ci pernah ada pengalaman tetangga sih. Tetangga enggak, tapi dengar cerita gitu loh. Kayak dia ngirim makhluk besar terus nyalain api ke rumah itu. Ntar rumahnya kebakaran. Orang ngelihat makhluknya. Oh. Yang which is nggak mungkin orang kan, gede banget. Orang banyak nih.
1-2 orang, tidak 1 orang, lebih dari 1 orang. Karena kalau 1 orang mungkin dia ngayal, ini 2 orang. Karena begini, di daerah sana kecil kemungkinan rumah cika bakaran, suhunya dingin. Ya, Api di dapur ditinggal, lama-lama mati sendiri, cepet kok. Tapi kita pun udah kebiasaan, jadi kayak misalnya kayak ini pisang goreng, nggak kelihatan ya di kamarnya. Jadi dijajar gitu kayu-kayunya kan, kalau mau api kan disilang-silang gitu kan. Ya. Terus tinggal dibuat berjarak aja, dipisah-pisahin gitu loh. Ntar mati sendiri dia karena suhunya terlalu dingin. Kalau mereka masih nyatu dia bakal nyala terus. Tapi kita biasanya kalau mau matiin api nggak perlu yang disiram, nggak usah, dipisah-pisahin aja gitu. Kayak perasaan kan. Kalau dipisah-pisahin lama-lama mati ya. Ini mah Swangi. Yang dilihat ini Swangi namanya. Kalau disebut di tempatku Potiwolo. Oh, Potiwolo. Dia tuh sebenarnya secara looks itu di kepercayaanku di Manggarai dan di Jawa tuh sama looksnya. Beda penyebutan. Di Jawa nyebutnya genruwo, di tempatku nyebutnya Potiwolo. Oh. Aku kalau genruwo aku Gede kan? Kencing di tempat sih. Gede soalnya. Dan itu udah makanya di tempatku dia tuh bisa melukai karena banyak itu cerita si Potiwolo ini mukul. Oh. Memukul manusia gitu loh. Sampai mati. Udah kuat berarti itu, maksudnya tinggi Enggak, ilmu. salah satu roh yang serem di tempatku Potiwolo ini. Gitu. Jadi urban legend urban legend selain Potiwolo tuh nah ini salah satu yang serem. Terus kemudian itu yang tadi aku bilang, kalau Ki kan nggak percaya atau orang bilang mereka nggak bisa melukai, tapi di tempatku tuh justru bisa melukai. Mungkin kayak bilang gini ya, dengan level tertentu kali ya. Nah itu aku bilang tadi, sama aja kayak kepercayaan umum kan. Jenis-jenis hantu ada yang bisa merasuki, yang seperti analis Misael, dirasuki akhirnya dia mati. Ya. Siapa tuh analis Misael? Nonton deh dokumenternya di YouTube, pernah dijadiin film. Karena masuk pengadilan kan, trial. Biasanya trial tuh karena ini beneran eksorsis atau enggak Atau gitu bukan. kan? Atau Karena kan di apa namanya? Malpraktik ya? malpraktek. Ternyata ini penyakit psikis, bukan ini. Ya karena memang si pastornya waktu itu yang melakukan eksorsisme merasa bahwa obat yang diberikan dokter itu malah menghalangi, menyulitkan proses eksorsismenya. Jadi obatnya di stop, dia makin kesurupan. Dia makin kesurupan kan, karena makin ngawur. Jadi pengobatannya bisa. Jadi menurut si pastor itu kan yang jadi perdebatan di sidang itu kan. Jadi kalau dia lemas, obat itu kan memberikan efek lemas kan, sehingga dia nggak bisa gitu. Jadi si hantu tuh nggak bisa di take out dari badannya. Justru ketika dia banyak bergerak perlawanan tuh Roh Kudus tuh bisa menariknya keluar gitu ceritanya. Nah perdebatan antara dunia medis dan ini. Tapi zaman itu akhirnya makanya kalau kalian nonton Conjuring apa Insidious ya 3 ya. Itu kan satu paket semua. Itu tapi beda timeline kan, beda cerita kan. Perasaan- Baru dipuji dia Ci. Perasaan YouTube yang ada iklan, kok kita juga ada iklan ya. Dia baru dipuji Soundman, sudah mulai kerjanya berlebihan. Ya nggak perlu diputar-putar. Nah itu iklan. Yang mau nggak ada iklan, member ya. Bener ya, Tolong ya disupport Om di Deddy. subscribe. Jadi gitu. Terus ada urban legend lagi di tempatku di Manggarai, itu hantu yang menuntun paha. Ini aku takut banget waktu kecil. Menuntun paha. Menuntun paha. Apa tuh? Jadi dia tuh cuma satu paha aja jalan loncat-loncat, tapi dituntun sama hantu dari belakangnya. Enggak, pahanya cuma paha aja nih. Paha aja. Nggak ada betis, Ya maksudnya sama kakinya. tapi namanya paha. Ya paha dong namanya sampai bawah. Ya sekaki gitu. Ini kayak intronya Sepia deh. Tahu nih. Kok jadi Kira-kira Mas melo? Duta duduk di sebelah kita. Kok jadi melo? Nah ini serem ini. Lanjut dong, jangan didengerin. Ya ini kenceng soalnya lumayan. Si turunin volume bang. Terus kemudian jadi ada bahasanya. Jadi anak-anak dulu tuh ditakut-takutin kalau kayak nggak mau tidur lewat jam 8, ntar kayak bakal ngelihat kan. Kalau di tempatku kan jalan rumah-rumah tuh di pinggir jalan-jalan utama gitu kan. Pokoknya rumah Ya. jalan lah, atau di samping rumahmu setapak tuh kayak suka denger. Kalau orang zaman dulu kan rumah masih sepi-sepi, malam sepi lah di pedesaan. Jadi kalau orang jalan di luar rumahmu kayak bisa denger kan, saking sepinya. Nah jadi kalau misalnya kayak denger langkah kaki tapi nggak 2, cuma 1, tak ngerti nggak? Ya. Si paha ini lagi lewat, tapi di belakangnya ada suara yang nuntun. Suaranya kayak gini, kata-katanya kayak gini. Ta pa ata. Pa itu maksudnya anjing berani maksud apa bahasa horor dah. Terus kemudian
Pa itu artinya paha, ta itu artinya ayo. Jadi kayak ayo paha gitu. Jadi kayak ayo Kalau- jalan gitu. Jadi dia kayak nuntun gitu. Kalau loh. di kampus beda cerita tuh. Kalau itu sih serem ya. Ya dibuka. Dilanjutin goblok. Enggak kalau kan terus angin udah masuk ini ya. Saya enggak jadi serem loh. Eh, Aku tapi udah maksudnya- merinding sih. Karena Tapi namanya memang paha. kalau kayak ngebayangin di vibes kampung, ngebayangin kalau ada makhluk halus Paha satu yang aja ya? menuntun paha Paha lompat-lompat, satu aja. terus damn. Maksudnya yang nuntun tapi utuh kan. Tapi ini Utuh, ada- tapi nggak terlihat. Jadi dia Oh. tuh cuma kayak ngeliat tongkat yang menuntun paha. Tapi Oh, kita gitu. ada suara yang nuntun. Ngerti nggak? Kayak jadi ada tongkat melayang sama paha lompat-lompat. Lompat-lompat. Terus sama suara itu. Sama Ta suara apa? itu. Ta. Jadi Ta- kayak ada. Jadi kayak tahu tuh si yang megang tongkat ini yang menuntun paha ini. Pak tongkatnya kayak main itu. Kayak nuntun gitu loh. Yang kayak gimana, main Tongkat kakek itu loh, Be. Bukan. Bukan. Kayak tongkat kayu gitu. Jadi Yang kayak kayak buat main- Tongkat nonton- bebek. Kayak gimana? Bebek. Kayak ngangon Bebek. bebek, ngangon kambing kan? Biar, Kayak pakai biar, tong- biar pahanya enggak ke kiri, Betul. gower ngaren ke kiri kanan gitu. Enggak, dia kan pahanya udah ada tulisan R, jadi nggak mungkin ke kiri. Oh, shit, man. Paha kanan enggak. Paha kaki kanannya. Kebetulan kaki Ronaldo itu kayak kanan. Waduh, berurat dong. Gesit tuh nontonnya, kaget yang nonton bah jauh bangke bapaknya Ronaldo. Terus yang berikutnya tuh ada urban legend hantu pengantin. Aduh, Ini yang paling serem di antara yang paling serem. ini di Jadi- mana beneran? Jadi ini ya urban legend. Setiap kali aku pulang ke Manggarai dulu, ini yang aku bilang tadi, urban legend ini yang kalau kayak sekarang kita lagi nyeritain, aku ceritain ini di depan mukamu mendadak pucat gitu loh, saking ketakutan. Coba. Sama kayak setakut kita waktu kemarin ngebahas Maria Santo Yosep. Hmm. Seserem itu orang menyebut hantu pengantin zaman itu. Tapi itu sekitar tahun 90-an, aku masih SD, aku ingat 98 99. Nenekku masih hidup. Nenekku meninggal tahun 2000. Jangan bilang gaunnya gaun merah. Enggak. Dia baju pengantin biasa, putih aja. Putih hitam. Jadi menurut urban legendnya ini, dia nih kan di tempatku banyak Chinese ya. Kalau Oh. orang-orang Chinese yang punya toko-toko gede itu, toko-toko mebel apa tuh biasanya Chinese yang punya. Hmm. Tapi kita nyebutnya Cimang. Cimang. Cina Manggarai. Cina Cina Manggarai. Manggarai. Kemudian dia menikah sama Cina lainnya, si cowok ini. Setelah karena dia cantik banget, ceritanya salah satu beberapa pemuda di desa deket tokonya dia yang dia tinggal itu memperkosa dia Ah. di hari pertama setelah dia menikah. Oh. Ya, jadi baru nikah. Pokoknya katanya salah satu cowok ini ditolaklah cintanya gitu dari berdelapan ini. Dia memilih menikah sesama Cina, jadi dia nggak suka akamsi. Kemudian diperkosa lah, tapi langsung dibunuh. Nah, yang jahatnya suaminya juga ikut dibunuh. Jadi dua pengantin baru. Berarti ini real story ya? urban legend. Urban legend. Jadi nggak pernah ada tahu. Tapi kalau kita cerita orang tua, semua orang tua dulu mereka tahu ceritanya. Maksudku Jadi kota Ruteng itu dulu mencekam selalu. Katanya itu kenapa beneran ada? Kota Ruteng tuh sempat mencekam selalu selama 5 apa sampai 10 tahun di era tahun 90-an itu justru bukan karena kasus Krismon atau perpindahan dari reformasi ke berikutnya gitu, Tapi ke karena Orde Lama cerita ke Orde horornya. Baru, tapi karena cerita tentang hantu pengantin ini. Jadi serem banget gitu loh dia. Jadi kayak mereka bisa merasakan vibes-nya di masa itu. Orang tuh nggak berani keluar, saking ini urban legend ya. Orang nggak berani keluar di atas jam 7 malam dulu di Ruteng, di kota Ruteng, karena takut sama si hantu pengantin. Terornya itu selesai dan horor setelah dia berhasil ngebunuh ke-8 orang yang merkosa dia. Jadi dia tuh keliling. Jadi ceritanya pernah ada bemo kan biasanya malam udah nggak ada penumpang karena nggak kemana-mana. Kota kecil kok. Bemo Ruteng tuh kalau di kampung tuh, kalau di timur tuh biasanya ke atas dan ke bawah saja. Ya toh. Ya satu Jogja jalur Abdur tuh aja. masuk ke atas, ke Ya, bawah. ke bawah. Itu di Manggarai masuk tuh. Karena dia cuma jalur ke atas. ke semua bawah. daerah timur gitu lah. Iya, ke atas ke bawah. Jadi kalau malam kan nggak ada anak sekolah, itu kan biasanya orang ke pasar, itu malam kosong. Tapi dia pergilah minum bareng teman-temannya. Balik pulang. Ini bukan pelaku ya. Tapi Ini ya orang yang orang mengalami. yang pulang aja ngalamin bahwa dia tuh Memang mau, ada. tetap keluar di saat urban legend itu masih panas-panasnya. Oh. Bemo ada yang nyetop, cewek. Tapi penampilannya biasa, jadi pikir kayaknya bukan horor.
kemana ibu? Memang cantik perawakannya. Kemana ibu? Mau ke atas om. Oh ya naik aja. Pakai gitu baju kan. pengantin nih. Belum. Be. Naiklah dia. Karena dia nggak ngajak ngobrol biasa aja. Kan Mm-mm. biasa musik kalau bemo-bemo Iya, di timur kan keras, musiknya pangpong kenceng, iya. kan. Iya. Jadi dia nggak begitu takut. Biasa pangpong. Dia tanya ke atas mana ibu? Deket susteran atau di mana? Jadi kan dulu biasa sama kayak bilang patokannya. Patok Iya, A ya. Susteran dekat Sesuai sekolah landscape-nya. SMP 2 atau Bangunan apa. lah, Jadi apa ada ya. landscape-nya. Ke gereja atau mana? Gak kunjung jawab. Kita pas dia lihat di kaca yang tengah tuh, dia udah bukan cewek yang tadi. Oh, Si cewek berbaju pengantin yang duduk di situ. Cih. Ngeliatin dia terus senyum. Males. Kita dia rem mendadak, dia keluar Merinding dari tuh. mobilnya lari ditinggal bemo. Ah. Orang sadar karena besok paginya sekitar jam 7 ada bemo di tengah jalan. Gak ada sopirnya. Tapi kan itu kota kecil ya Ruteng ya. Orang Iya. tahu nih bemo siapa bosnya Iya. ya. Maksudnya kayak Tahu lah, oh ini yang punya gitu. bos-bos kan ini itu aja yang Ah. punya usaha bemo kan. Akhirnya dicari bosnya, dibilang dicari si anak buahnya ke rumahnya kenapa. Demam, sembunyi di dalam selimut nggak mau keluar. Dia bilang saya ketemu hantu pengantin. Tapi Itu yang katanya- keluar cuman yang cewek aja berarti. Iya ngejar yang cewek karena dia Iya. membalas dendam kematiannya dia dan kematian suaminya. Jadi walaupun hantu pengantin tuh karena dia pakai baju pengantin. Katanya dulu tuh kan di Ruteng tuh ada lapangan Motangrua tuh kayak lapangan kota gitu loh, kayak Oh, lapangan puputan alun-alun tapi bigger, gitu. alun-alun tapi bigger. Jadi Oh. di situ ada kantor bupati, terus ada polsek, Polres Manggarai. Nah di samping di dekat kantor bupati itu ada pohon beringin, gede, legend lah pohon beringin, banyak cerita horor juga. Katanya setiap malam dia akan kota Ruteng itu kan sebenarnya pertokoannya tuh di putaran kotak lapangan alun-alun itu. Mm-mm. Jadi toko-toko besar tuh di sekitar Di situ satu aja. aja. Terus di Iya, sebelah sini pasar kayak gitu. Iya. Nanti ke atas sudah mulai perkampungan, sekolah apa. Pokoknya pusat kotanya di kotakan lapangan dan Polres dan kantor bupati tadi. Oh. Jadi dia selalu jalan ngelilingin lapangan itu dari pertokoan ke pohon beringin terus start setiap malam. Si pengantin ini hantu pengantin. Selalu melihat perempuan berbaju pengantin. Jadi semencekam itu Ruteng zaman itu. Jadi Itu takut itu semua. males sih kayak gitu. Ya males karena maksudnya kita tahu ceritanya, real ceritanya ada dia diperkosa dan dibunuh. Kita tahu arwahnya gentayangan gitu loh. Jadi semengerikan itu. Jadi kalau maksudnya kalau mamaku masih ada atau mamaku kan orang Ruteng kan. Kalau tahu cerita sama orang Ruteng yang tua yang dulu, pasti mereka tahu semua cerita tentang hantu pengantin itu. Semenyeramkan itu. Kayak bayangin Satu kota, Cuk. itu udah kayak teroris, yuk. Makanya Iya. kayak teror. Jadi kayak keluar takut dibegal gitu loh. Ih, dan kayak gak bisa buat apa-apa udah. Nggak bisa, nggak ada yang keluar rumah. Dapat orang bajingan. Karena ini. maksudnya Selama itu 5 sampai 10 tahun itu. sampai ke 88-nya Tapi- benar-benar meninggal. Tapi itu Oh, Menurut Urban Legend mati Oh. satu-satu. oh. Mati satu-satu. berarti kayak kuntilanak dong. Iya, kayak film kuntilanak yang menuntut balas. Iya. Yang which is itu masuk kan. Iya, Semenjak benar. film-film yang kita nonton tuh bagi Ki pernah denger cerita yang serupa gitu loh. Ya, Hantu yang menuntut balas kayak itu. ya ada kayak- sebab ada akibat lah gitu. kayak, Nggak kayak terima. Urban kan. Legend pun ada yang seperti itu gitu loh. Dan itu serem banget. Karena begini loh, yang bikin dia serem tuh dia pakai baju pengantin. Iya. Ya, kita bicara tadi pada orang yang di tempat yang nggak seharusnya di waktu yang Iya, seharusnya. iya. Oke, lihat aja Ah. ketemu cewek malam-malam pakai baju pengantin. Iya, ya Jam aneh. 11 di tempat yang nggak seharusnya. Sendirian. Kalau berdua terus ada kameramen, prewed. Oke, nggak apa-apa, aman. Ya. Kayak lewat di jalan ada Bagus Mantra nih malam-malam dari Karangasem Kan sepi malam gelap. Ya. Mhm. Tiba-tiba cewek pakai baju pengantin di kiri, berdiri ngelambai sama Ki. Pusing gak Ki? Aku sih putar balik ngelawan arah ya. Hai, Nggak tak lanjutin. aku kayak lanjut deh. Ngeri cuy. Dia pakai baju pengantin soalnya. We all knows looks like baju Ya, pengantin. ya. kan. Putih, Apalagi zaman panjang. dulu. Iya ya. Zaman dulu kan lebih kayak zaman dulu yang udah lengkap pakai tutupan palanya lagi. Bahkan ada yang bilang kalau paling bahaya itu kalau gaunnya warna merah katanya. Iya, contohnya temanku bilang Yang Casablanca. dan Kuntilanak. kuntilanak itu lebih powerful itu bukan Yang yang me- hitam, Iya. tapi Iya, yang merah. Iya. Tadi dia ganti skin loh. Iya, Afrika. betul. Skin epic ternyata yang merah. Waduh anjir mata banget. Jadi itu yang jadi urban legend gitu. Tapi nggak tahu zaman dulu kan zaman tahun 90-an kan pasti setiap daerah punya
cerita urban gitu. legend Iya. hantunya sendiri gitu kan. Kayak kuyang misalnya atau Kuyang tuh yang organ dong teh. Organ iya, doang sama Kalimantan. Itu paling jijik sih aku liatnya. jijik sama nakutin bes sebenarnya, Be. Nakutin sih karena dia kan kalau nah itu kuyang tuh yang nyerang kan, attack, makan orang, makan mayat, makan orang. Makanya film horor tuh laku di Indonesia. Kayak lihat aja sekarang kalau kayak buka Tix ID-mu atau XX1, Bosen sih. 7 sampai 8 tuh film horor yang lagi Dari tayang 10 ya, sekarang. dari 10 7 lah. 7 tuh Horor. tayang film horor. Karena itu laku soalnya. Jaminan kalau kayak bikin film dan pasti banyak yang nonton di Indonesia ya film horor. Horor. Ih, males. Tapi karena maksudnya gini, aku tuh nggak begitu suka film horor Indonesia. Kenapa? Karena terlalu relate sama kita. Terakhir aku nonton film apa ya? Yang hantu di Kalimantan tuh ya. Kuyang. Terakhir aku nonton tuh Kuyang. Kayak belum. Relate sama kita. Kayak tahu gitu loh dengan vibes-nya. Terus kayak mitos-mitos yang nggak boleh kayak lakuin tapi kayak lakuin. Akhirnya tiba-tiba mengundang bala atau Iya, hantu gitu muncul. Nah itulah yang terjadi juga. Tapi sejauh ini sih Tapi kayak sendiri pernah nggak yang selain kayak ngeliat ibu-ibu tadi? nggak pernah. Yang kayak Nggak. Kalau menurutku paling menyeramkan tuh justru kayak pengalaman di rumahmu sendiri loh. Aku dengar cerita Ari Lasso yang dia ditetein sama itu aku genderuwo tuh. merinding sih, sumpah aku ditetein. merinding. Aku nonton Dan minggu aku- siang itu Dan merinding. aku semua kalau aku Enggak. lagi cerita horor sama teman-temanku, aku bilang kalau kayak mau cerita yang kayak berasa banget merindingnya dapat, kayak harus nonton podcastnya Ari Lasso yang sama Raditya Iya. Dika, yang dia cerita tentang hantu. Itu bukan di TTN-nya di tempat konser nih, di penginapan Di itu. penginapan. Ya, yang bilang aku nggak nyebut konser Dia juga. nggak ada nyebut konser. Enggak, dia bilangnya di rumahnya sendiri. Tapi bukan di rumahnya. Ya maksudnya di kamar, Iya, lah, betul, di di kamar, kamar, di kamar. di Soalnya penginapan. Kan katanya nggak boleh gini kan tidur. Dia kan gini. Nah, Iya, di iya. situ langsung deg gitu. Tapi Iya. Tapi kalau menurutku bukan karena tidurnya sih, Iya. tapi karena emang Kalau horor. dia kan percaya gitu. Bang lewat sini aja nggak apa-apa biar nggak nyempil. yang aku seram adalah kayak di tempat yang kayak anggap itu tempat yang Teraman. Karena itu ternyaman. rumahmu. Yes. tempat tidur lah. Aku tempat tidur pernah ngalamin. Nah, aku masuk tuh ke situ maksudnya. Bagus, thank you. Waktu kecil tapi aku nggak tahu, aku nggak mungkin, kita masih kecil ya, kita nggak tahu soal halusinasi dan sebagainya. Dan biasanya anak kecil tuh lebih peka biasanya. Kan Ya, ngerasa ya. kan anak-anak suka ngelihat ngobrol. Kan Iya, ada videonya tuh, ada videonya tuh. Anak-anak digangguin tante itu, Tiba-tiba- tante siapa? Kan ada video yang Kuntilanak itu diajak ngomong Bukan, itu bukan. kan. pokoknya di Kak Marcos kayaknya. Iya itu yang Mamanya videoin dia anak di pintu, dia anaknya kita bangkit juga mamanya loh. Anak di pintu ngobrol-ngobrol, itu mama itu. Tiba-tiba anaknya ditarik loh. Oh ya tahu aku video. Ada video itu? Anjing ada ya tahu. Kok aku. mama cuma nge-videoin aku brengsek juga ya. Yang dia videoin Mbak ini siapa? Mbak siapa? Yang kuntilanak itu loh, Mbak Yanti, Mbak Nggak tahu siapa? aku. Tahu nggak Ki? Yanti udah kerja lagi udah, kayak bungkus. Aduh. Ada nih ntar dia ngeluarin mie goreng. Suara sih terlalu kecil doang ini udah. Ya, bed. Yang gedein yang ini ya. Nah di kamar tuh, nah ini aku nggak tahu mungkin karena aku nggak ingat itu setelah pas sebelumnya kelas berapa hantu nih? pengantin SD kayaknya. SD. Santo Yosep aku masih Oh, iya. ingat. Santo Yosep SDK 2 kayaknya aku. Iya. Jadi tahun itu aku ngontrak rumah lah sama orang tua aku di daerah Sesetan. Terus kemudian rumahnya itu kayak rumah tua gitu. Gang Hiu. Bukan yang di Ikan Oh, Hiu. bukan. Bukan. Bukan ya. Yang Ikan Hiu setelah kita kenal ya waktu aku di Ikan Hiu. Aku kan ikut sama Apri aku. Oh iya betul. Oh iya. Antar jemput. Antar jemput. Oh iya Oh, iya. dia ingat Ikan Hiu. Kalau Ikan Hiu ya. Aku nggak yang Ikan Hiu. Ini Aku yang juga di terjebut sih. Seru Iya. ya. Oma Ursula aku. Ah iya sama. Aman. Tapi udah almarhum. Iya almarhum. Meninggalnya sama kayak bapakku. Aduh, Oke. tanggalnya sama bro. Aduh. Oke. Nah lanjut. kemudian nanti aku tanya satu-satu ya, Ah. tampilan hantu apa yang kalian paling takutin? Karena Di aku ada Sanjos. traumanya nih. Looks hantu yang paling kita takutin. Oh, Nah kemudian aku nih pertamanya mimpi ngelihat orang nikah. Terus tiba-tiba kebangun. SD nih aku kayaknya kelas 1. Dulu tuh punya kebiasaan, dulu kan spring bed gede, tapi balik kan panas. Waktu itu rumah kita belum ada AC. Bapak ibuku tuh tidur di bawah sama Apri. Jadi naruh kasur lagi loh di bawah. Spring bed yang gede itu aku tidur sendirian. Di atas spring bed ada orang yang lagi duduk. Aku Ih, kebangun. Males. So aku kaget kan.
siapa nih gitu. Tapi aku tahu itu bukan mimpi karena aku kebangun. Iya, Aku udah iya. ngeliat kamar nih, situasi kamar. Dan aku bisa lihat bapak ibuku di bawah, Di bawah. nih tidur sama Apri, adikku. Waktu itu belum ada adik yang cewek Kira baru. kira putar gasing belum? Enggak, aku narik yang Beyblade. Inception. Terus kemudian nah yang malesnya dia duduk tuh yang duduk nyamping gini loh, duduk nyamping kayak gini. Oh, Terus semakin aku liatin dia tuh ngegeser badannya gitu, makin mendekat ke aku. Ngesot. Mau teriak nggak bisa, mau nangis nggak bisa, Astaga, mau ngejangkau bapak ibuku di bawah nggak mungkin nyampe tanganku anak-anak. Iya. Terus yang aku lakuin adalah tidur ngadep ke bawah kayak gini loh sampai pagi. Besoknya aku sakit, Kenapa gitu ya? nggak tahu. Orang habis ketemu hantu sakit ya? Nggak tahu ya, orang biasanya nyebutnya ketempelan, tapi ya nggak tahu kenapa, mungkin karena rasa takut yang berlebih ya, jadi bisa iya menimbulkan kayaknya. kayak shock dan trauma, jadi kayak kemudian membawa ke badan. Itu pengalamanku yang pertama ngelihat hantu. Yang kedua tuh di Ikan Yu, Oh, Gang di Ikan Hiu. rumah Gang Ikan Yu. Dia tahu rumahku Gang Ikan Yu. Kayak pernah nggak ngerasa kalau disuruh sesuatu orang sama orang tuamu nggak mau kayak lakuin karena kayak ngerasa punya perasaan buruk? Pernah. Aku ada sih perasaan malas aja. Enggak, beda, malas beda. Ini kayak Oh, ngerasa tuh kesalnya minta ampun tuh. kayak aduh, Kayak enggak deh, udah kayak jangan nggak pengen, dipaksa gitu. kayak ngerasa enggak deh, nggak mau, kayaknya akan sesuatu buruk yang terjadi. Nah dulu di rumahku tuh kita jarang ngunci pintu, kita nyunci kalau udah sandikala maghrib. Iya. Ini bentar yang akan jadi hantu yang paling aku takuti sampai hari ini karena trauma. Kemudian mamaku nyuruh kunci pintu depan. Aku udah bilang nggak mau, aku takut. Aku bilang kayak gitu. Mamaku bilang takut apa? Nggak, takut aja karena udah sandikala gitu. Nggak apa, kunci pintunya bentar, abis itu lari. Kunci lah aku pintu. Kita punya kebiasaan kan, rumah itu kan jendela gede kayak gini ya, pintu terus jendela gede gorden. Pas aku mau ngunci, gorden itu kan nggak selalu ketutup rapat, kayak masih bisa lihat selah keluarnya. Terus aku ngeliat lah ke Gang Ikan Yu tuh, ke jalan. Pintunya udah ketutup, jadi aku tinggal ngunci. Putar lagi dong di reverse. Mundurin jadi ada rangde. Oh, anjing. Jalannya kayak gini. Nari. Exactly kayak dia jalan. Kayak pernah lihat Calon narang. calon narang rangde Ah, jalan ah, ya? ah. Kan kayak gitu jalannya. Iya. Kan? Tangannya dikepek-kepek gitu. Aku tuh belum pernah lihat tampilan ini seumur hidupku. Belum pernah. Tapi aku tahu itu bukan manusia. Karena sandikala dan dia berjalan seperti itu. Teriak dong aku. Datanglah mamaku. Ini aku udah SD kelas berapa ya? Sebelum aku pindah ke Manggarai kelas 5 kayak. Kenapa kau? Tadi ada hantu. Aku udah bilang aku takut. Apa sih kau hantu-hantu gitu loh. Tahu lah mama orang timur. Apa sih kau hantu-hantu? Memang marah lah dia. 1-2 bulan berselang, nggak jauh dari Gang Ikan Yu kan. Ikan Yu kan nembus ke Jalan Cenigan Sari kan. Ya. Sebenarnya Iya, ada iya. belakangnya. Ada jalan tembusnya, nggak tahu. Aku nggak tahu sekarang apakah Nyari masih siapa tembus. di situ? Nyari YMO. Iya, ternyata kami satu gang. Ada odalan lah di pura itu. Terus mereka membuat upacara. Lux itu akhirnya aku lihat lagi setelah 3 bulan. Dan jalannya, ini kan yang meranin udah orang ya. Karena kita semua tahu itu orang kan. Walaupun anak-anak kita tahu ini orang. Cara jalannya persis kayak gitu. Karena aku terdiam dan terpaku ya. Keingat yang kemarin Itu yang aku lihat berbulan-bulan lalu. Nanya lah aku sama temanku yang seumuran satu gang tuh. yang Hindu. Yang Hindu itu emang kayak gitu jalannya. Iya, Rangda kalau jalan tuh kayak gitu. Oh, Rangda namanya. Sampai hari ini. Kayak inget nggak waktu kita sering diajak ke rumah topeng sama Oh, Pak Oh, ini iya. almarhum Pak Almarhum. Prayit. aku nggak pernah mau masuk ke bilik yang ada Rangdanya dia. Oh, itu horor, Cok. Aku pernah masuk. nih. Semua topengnya mau aku datengin. Bahkan yang dia follow, kita tahu satu-satunya topengnya yang seram, yang hantu bertanduk. Gak apa-apa aku lihat biasa. Tapi begitu masuk yang Rangda nggak mau aku. Ya karena dia ditutup Karena di aku udah tengah. trauma. Udah pernah Selain ngeliat yang pernah asli. ngeliat Mas. juga. Ya, jadi aku udah pernah ngeliat. Aku yakin itu bukan orang. Kalau dia mau siap-siap upacara nggak sandikala dan dia nggak jalan di gang. Tapi memang, aduh gimana ya, udah terlanjur nyebut gangnya. Di rumah sebelahku itu Bisa. bisa dia mengilmu lea katanya. Oh. Karena ada anak Manggarai yang ngekos di situ juga.
Dan Dan pernah ngeliat juga. kedapetan dia lagi mau berubah. berubah. Oh. Gimana? Dia mau Ya, berubah. Bay. Anak- Lagi. Anak Manggarai yang lihat. Anak Jadi Manggarai. Kalau dulu kan masih kebanyakan kos yang jadi satu sama rumah ibu kosnya tuh. Kamar tapi jadi satu sama rumahnya. Kalau sekarang kan ya kayak kos jarang lah yang punya kos juga di situ gitu. Kalau zaman dulu banyak. Nah, yang di samping rumah kontrakanku ini kos-kosan. Tapi ada rumahnya. Orang Manggarai banyak di kosan itu. Katanya akhirnya dia pindah. Salah satu anak Manggarai yang kos itu katanya kebangun jam 2 jam 3 itu dia ngerasa ada orang di halaman rumahnya. Pernah sih nggak kayak ngerasa kayak di luar ada orang deh. Ya, Walaupun nggak ada suara apa. Kayak perasaan ada orang. Dia ngintip di jendela. Si ibu yang punya kos lagi nunduk. Kayak duduk mesila itu tapi Oh. nunduk, tapi rambutnya dibawa ke Bawa depan. ke depan. Mau Ibu yang ngelekas punya lo kos. bilang. Hah? Ternyata duta Ngelekas. Penten. Ngelekas. Ngelekas. Mau Kenapa? berubah. Ternyata duta Penten. Bukan. Aish. Ternyata anggun. Na. Bangsat. Jadi itu Aduh, yang istilahnya aku ingat lihat. Dia mau berubah jadi Rangda itu Nggak malah. tahu. Atau mungkin tergantung kalau kayak gitu tuh Rangda biasa. nih manusia jadi No. Jaden. Rangda ini emang Iya, iya. Rangda aja dah. halus, Rangda Kalau aja. halus. Kalau yang berubah jadi Jaden tuh Lea kan. Lea. Ya. Jadi sampai sekarang aku kalau ngelihat topeng Rangda atau pertunjukan Rangda tuh nggak berani. Tapi dari Nggak segi berani. look emang males sih. Maksudnya aku sering lihat Monster film nih, kuntilanak ada apa monster gitu. tuh. Tapi kalau penampilan Rangda tuh nggak bisa aku, nggak bisa. Rangda tuh nggak bisa. Aku bukan penakut. Aku tuh yang kayak yang aku masih berani kalau tahu ke gereja itu yang tahu horor kamar ujung itu sering tuh keran-keran tuh, tapi nggak takut aku karena aku tahu ini tempatnya horor dan cuek aja. Selama di radio juga sering, wah radio lebih ngawur lagi di radio gangguan bisa lama nih aku ceritain banyak banget. Tapi nggak pernah setakut yang Rangda ini. Rangda ya. Tapi Cis pas Ci udah dewasa, Ci pernah Nah ini radio ini. Di Radio sama Maksudnya kosan. Rangda. di kosan Ci pernah. Kosan lebih ngawur. Kosan Kosan di itu mana sampai nih? tak videoin. Yang di mana nih? Dapat. Kosan yang mana? di Sanur. Oh, di Sanur. Yang katanya ini lucu lagi. Santo Kan Paradiso. Wow. aku pindah dari Tukat Balian ke Sanur. Heeh. Jadi aku udah suka kos itu dari sebelumnya. Tapi sepupuku yang tinggal di situ. Jadi aku bilang kalau suatu saat kau mau pindah atau balik ke Flores Kasih ke kemana aku. Yang Sanur ini. kasih tahu aku mau kesini, aku mau di kos ini. Kamarnya cuma 4, banyak pohon rindang, nyaman vibesnya buat aku nggak Kosnya. tahu ternyata nanti Kosnya Kak Yos. bukan ada sepupuku. Emang kenapa kos Kayos? Nggak kan rindang juga. Sanur kan. Iya. Tinggal selangkah Nggak aja semua udah rindang dan Sanur kos Kayos. Dekat Sike dia. dekat sikit ya. Jadi kalau mana belanja gampang. Mau Yo, jajan, mau jajan bener kan, malam. jajan aman, jajan Malam malam lapar, kayak jajan lapar lapar. gitu. Aku nggak mau masuk ke pancingan-pancingan ini. Kenapa mau jajan? Oh. Nah, aku suka aja vibesnya kaca-kaca gini kan Ya. kosannya kan. Iya. Udah nih waktu aku pindah baru naikin mobil ke GoBox. Mm-mm. Nurunin barang, si yang punya GoBox bilang, ya adek daripada ngirimin saya maps mending sekalian aja bilang tadi kosannya adek di sebelah rumah hantu Sanur kan gampang. Anjing, dia bilang kayak gitu. Dia bilang kayak gitu, terus aku bilang, hah rumah hantu pak? Mana rumah hantu? Ini sebelah, dia bilang. Jadi di sebelah kosanku itu, lebih tepatnya depannya, karena kosanku tuh nggak ngadep jalan, dia menyamping gitu. Jadi ngadep tembok mati pintu depannya, ya kayak rumah pada umumnya lah. Tapi si rumah ini pintunya di bypass. Saking Oh. gedenya dia rumahnya, jadi kayak semi villa gitu. Jadi katanya orang sekitar tuh punya orang Amerika pengedar narkoba. Rumahnya baru dibangun setengah, keburu ketangkep di Amerika katanya. Tapi karena dia udah beli tanah sewa atau beli tanah itu selama puluhan tahun, jadi nggak bisa di take out lagi, dibiarin aja kosong. Jadi kalau kayak nggak seksama, kayak nggak tahu itu rumah, karena temboknya tinggi, tipikal rumah bule gitu loh. Yang kayak nggak bisa lihat dalamnya, tapi kayak tahu nih ada semak-semak. Iya. Aku pikir kayak bangunan kosong aja, ternyata rumah. Dan kata si bapak GoBox itu rumah hantu Sanur, cukup terkenal. Gak tahu aku cuma tahu rumah hantu Citarum doang. Iya, Itu- bener itu- lagi. Kalau itu kita semua tahu kan, Ya. rumah hantu Sanur nggak tahu aku. Top list itu. Ya. Terus kemudian ya udah aku pikir nggak ada masalah dengan kosan ini, cuma urban legend. Sampai suatu kali, inilah yang akhirnya tapi sebelumnya banyak gangguan-gangguan. Kayak di halaman kedengeran ada yang nyapu. Kosannya itu suka banjir tergenang. Jadi kalau kayak ada tetangga kosmu yang pulang jalan di halaman kan tergenang. Kalau kayak jalan di air kan bunyi ya, serak Iya. bunyi air gitu kan. Cak cak. Kayak ngintip nggak ada, tapi ada bunyinya. Anjir.
Terus kalau malam nyapu karena kayak udah saking terbiasa kayak udah males. Kita berempat kan cuma 4 kamar, kita udah terbiasa. Suara sapu, tapi nggak ada yang nyapu. Siapa yang nyapu jam 2? Nyapu sore aja males, tetangga kita sama-sama pekerja males. Kalau sampahnya belum bertumpuk nggak ada yang mau nyapu. Kan sampah daun pohon kan. Tapi siapa yang mau nyapu? Bapak kos jarang datang. Jadi harus ada yang punya keikhlasan hati untuk nyapu. Karena bukan tugas siapa-siapa. Tapi besoknya bersih. Enggak bersih, kotor tetap. Jadi emang suaranya aja, nggak ada yang ini. Tapi kalaupun dia inisiatif jam 2 banget, gabut sih gabut. Kalau aku pernah batuk, aku dengar orang batuk-batuk dari kamar sebelah. Terus aku ngintip keluar pintu. Ngapain sih kosan sebelah batuk, sakit ya? Terus aku nanya sama yang sebelahnya ibu-ibu. Jadi kayak ya udah tua gitu, entah janda apa, aku nggak pernah nanya. Terus aku lihat dia datang, tapi berpakaian kayak baru datang dari kampung gitu loh. Bu, tadi siang saya lihat batuk-batuk di kamar, kenapa lagi sakit? Diam dia. Hah, maksudnya saya dengar ibu batuk-batuk kenceng banget, sakit ibu. Ibu baru datang dari kampung. Anjir. Diam. Datanglah yang di kamar nomor 3, karena aku nomor 1. Mas, baru pulang kerja? Iya. Tadi siang pulang? Enggak Mas Marcel. Yang kamar ujung Gojek. Aku tahu dia nggak mungkin pulang, karena kalau dia ada motornya ada Gojek kan. Iya. Oke, ini sudah another thing. Jadi dulu mantanku tuh suka ngingetin aku, pindah aja. Ini soalnya terang-terangan. Itu loh kayak ngerasain secara nyata gitu. Tapi aku mikir biarlah, selama dia tidak menunjukkan mimpi ada di hari pertama. Kayak biasa kalau kayak pindah ke tempat baru kemimpian gitu loh, sama orang yang nyapa. Aku tinggal di sini nih. Nah, Welcome mereka nih, datang. welcome drink. Anjay, Ada welcome nih, cumanya drink ada sih ada. Sprite Zero nih. Jus susu. Adanya nih welcome, makanan welcome yang datang tumpeng aja. Lengkap banget welcome. Tumpeng tapi darah minumnya. Ya, serem banget anjing. Terus kemudian nah yang ini nih yang udah parah. Kan orang yang praktisi di bidang paranormal sering bilang kalau misalnya hantu itu mengeluarkan gelombang elektromagnetik Apa tuh? astral. Kayak gimana? Makanya kadang kalau mereka muncul lampu kedip-kedip. Iya. Ini pernah bahas di podcastnya Radit. Terus kalau handphone, TV-mu langsung gitu. Oh ya. Terus kalau handphone sinyalmu hilang. Wifi ku bisnet 100 Mbps karena itu baru Covid, baru WFH. Pasang wifi karena masih ada duit. Bisnet gitu. Kenceng. 100 Mbps. Lagi main PUBG. Ngepron enggak gerak. Sinyalnya full tapi frame gambarnya nge-freeze. Oh mati nih, nggak ada sinyal. Detik HP ku nge-frame, anjingku ngegonggong ke arah tembok. Oke, ada pelihara anjing. Ada Tembok di tembok kamar, sudut mati tembok kamar. anjing. Kosong nih, siku kosong. ini. Ya kayak gini lah. Masa di kamar Di kos kamar, ya? di dalam kamar. Dalam kamar. Ngegonggong ke tembok. Terus aku mikir apa sih gitu. Keganggu kan, udah HP nge-freeze, dia gonggong ke tembok lagi. Nggak ada pikiran aneh-aneh. Tak ambil anjingku, kayak ngapain sih gitu. Diam, nggak mau diam terus. Diam lah Nggak cewek jadi Puki. Maaf. Cuki. Makin kenceng gonggongnya. Apa sih nih? Nah aku Nggak, udah mulai. nggak bukan. Anjingnya ngomong gitu. Diam lah. Itu tadi yang disuruh aku dia. Gonggongnya makin kenceng. Terus dia gonggongnya makin kenceng kan. Terus aku mau mindahin nih. Ayo terus. Tutup jam? Udah mau tutup? Oh oke. Jam berapa nih? 9.45. Oh, Oke. Habis ceritaku yang ini ya. Ya. Nah, diam Puki. Terus, nah aku ngetes nih. Ini beneran horor apa enggak? Jadi kan udah merasa aneh ya, ngapain sih gonggong ke tembok anjing gitu. Tak ambil anjingku, tak lempar ke tembok itu. Sini biar orang cuci. Ya, Ya, terus terus. takeaway dong nanti. Iya. Tak lempar nih ke tembok. Tak lempar ke tembok. Anjingku tuh lari loh ke arahku. Ketakutan gitu loh. Gitu. Tak lempar lagi. Nah, tak videoin. Tak videoin, tak upload di Instagram, guys. Tak lihat nih, aneh banget. Dia masih ngegonggong selama 10 menitan ke arah tembok nih, aneh banget nih. Ini enggak apa sih nih, gini bla 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 kayak gitu. Kayak lihat anjingku nih, tak contohin ya. Aku gitu. Tak ambil anjingku, tak lempar ke temboknya. Lari dia balik. Terus dia balik ngarah tembok ngegonggong, like someone standing there gitu loh. Di komen lah sama temannya adikku yang indigo. Dia bilang kayak gini, Kak, aku cerita tapi jangan takut. Aku
Aku bilang sudah pasti takut dong karena aku tahu ini bukan orang. Kok bisa kamu ngomong tidak takut? Dia gonggong aja saya sudah takut. Terus dia bilang di situ ada pria tinggi besar yang berdiri menghadap tembok. Jadi belakangin ke. Ngebelakangin aku, ngadep tembok nempel. Katanya dia mau ke rumah hantu sebelah, tapi nggak bisa menembus kamarku. Entah kekuatan masalah astralnya gitulah. Dia nggak bisa lewat. Entah karena apa gitu di kamarku dia nggak bisa ke sebelah. Tembok rumahmu nih sebelahnya apa? Itu pohon mangga, pagar rumah hantu. Berarti dia mau ke situ ya? Dia mau ke situ. Aku kan kamar paling dekat ke rumah hantu. tuh Dia hantu mau ke sana. bego ya. Goblok sih. Goblok kan. Tapi selama 3 hari aku nggak bisa tidur matiin lampu karena aku masih ngebayangin di tembok itu ada yang dia. berdiri ngadep ke tembok. Yang bikin takut itu bukan kalau Ki ngelihat sesuatu berdiri di tembok mau ngadep ke Ki masih biasa. Tapi kalau dia ngadep ke tembok serem banget. Aku langsung pindah kos. Langsung nyari tuh. Di hari kedua ketiganya setelah 3 hari itu aku udah pindah kos. Di situ kayak terbukti bukan cowok yang pengertian, Dok. Cen. Karena Kok Nggak paham? bukain pintu ya. Dia lagi menggongki kayak gini loh. Tuhan berikan habisin di sini aku sumpah. hidup. Mantap.